Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Rafika Syarif akan mempresentasikan tentang materi saya mengenai manajemen risiko. Teknik-teknik manajemen risiko. Dalam mengelola risiko pada suatu organisasi sangat tergantung dari hasil identifikasi risiko yang mungkin muncul atau terjadi pada organisasi tersebut, serta berapa nilai kerugian bila hal tersebut terjadi, dan yang terakhir adalah frekuensi atau probabilitas kejadian tersebut terjadi. Berdasarkan ketiga faktor baru, organisasi dapat menentukan teknik apa yang tepat dalam mengelola risiko tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat di dalam mengelola risiko juga perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima, sehingga alternatif yang diambil dalam pengelolaan risiko telah merupakan alternatif terbaik dengan kriteria manfaat yang paling optimum dengan biaya atau pengeluaran yang terendah. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan, di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dan walaupun mengalami kerugian sangat kecil sekali? Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Berikut materi tentang teknik-teknik yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengelola atau menghadapi suatu risiko. Beberapa alternatif yang bisa dipilih untuk mengelola risiko yang dihadapi yaitu yang pertama, penghindaran risiko atau risk avoidance, yang kedua, penahanan atau penanggungan risiko atau risk retention, yang ketiga, pengalihan risiko atau risk transfer, dan yang keempat, pengendalian risiko atau risk control. Yang pertama, penghindaran risiko atau risk avoidance terdiri dari risiko yang tidak perlu. Risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bisa dihindari. Dalam kebanyakan situasi, risiko tidak bisa dihindari. Perusahaan secara sengaja melakukan aktivitas bisnis tertentu untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan bisnis tersebut, perusahaan menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut, karena itu risiko semacam itu tidak bisa dihindari. Yang kedua, penanggungan atau penahanan risiko atau risk retention. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul atau menahan risiko tersebut atau risk retention. Jika risiko benar-benar terjadi, perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Penahanan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Penahanan risiko bisa terjadi secara terencana dan tidak terencana. Jika perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan risiko dengan terencana, pada situasi lain, perusahaan tidak sadar akan risiko yang dihadapinya. Dalam situasi tersebut, perusahaan menahan risiko dengan tidak terencana. Pendanaan risiko yang ditahan. Risiko yang ditahan bisa didanai dan bisa juga tidak didanai. Jika perusahaan tidak menetapkan pendanaan yang khusus ditujukan untuk mendanai risiko tersebut. Jika risiko tersebut tidak muncul, maka risiko tersebut tidak didanai. Dalam beberapa situasi, alternatif tersebut merupakan pilihan yang masuk akal. Dalam situasi tersebut, perusahaan bisa mendanai risiko tersebut. Pendanaan bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyisihkan dana cadangan, self-insurance, dan captive insurance. Dana cadangan. Jadi dana cadangan itu perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat dari risiko tertentu. Dan kalau self-insurance dan captive insurance itu, pengelolaan dana cadangan bisa ditingkatkan lagi menjadi semacam asuransi untuk internal perusahaan sendiri. Meskipun ada keberatan di sini, tidak mengindikasikan adanya transfer risiko ke pihak luar. Risiko masih berada di perusahaan. Dengan self-insurance, perhitungan dilakukan lebih teliti untuk menentukan berapa besarnya premi yang harus disisihkan, berapa besarnya tanggungan yang bisa diberikan. Captive insurance dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan. Risiko dalam perusahaan bisa diasuransikan ke captive insurance tersebut. Yang ketiga itu pengalihan risiko atau risk transfer. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik, sehingga mengidentifikasikan risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, asuransi. Asuransi merupakan metode transfer risiko yang paling umum, khususnya untuk risiko murni atau pure risk. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dan perusahaan asuransi atau insurer, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi atau insurer memperoleh premi asuransi sebagai balasannya.
B. Hedging. Hedging atau lindung nilai pada dasarnya mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Cara kerja hedging mirip dengan asuransi, yaitu jika kita rugi karena risiko tertentu, kita memperoleh kompensasi dari kontrak lainnya. Yang C itu incorporate. Incorporate atau membentuk perseroan terbatas merupakan alternatif transfer risiko, karena kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Selain teknik transfer risiko yang disebutkan di atas, ada banyak teknik transfer risiko lainnya. Yang keempat ini pengendalian risiko atau risk control. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan atau severity atau keduanya. Keputusan memilih alternatif manajemen risiko. Secara umum, jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan severity tinggi, maka perusahaan bisa berpikir untuk menghindari risiko tersebut. Jadi, ini tabel alternatif manajemen risiko. Bisa dilihat dulu. Dari tabel di atas ya, penggunaan alternatif-alternatif tersebut perlu dilengkapi dengan pengendalian risiko. Pengendalian risiko berkaitan dengan alternatif-alternatif risiko seperti berikut. Untuk alternatif menahan risiko, maka pengendalian risiko menjadi penting dilakukan. Pengendalian risiko yang baik bisa memperkecil risiko sehingga alternatif menahan risiko menjadi lebih layak. Untuk alternatif mentransfer risiko, pengendalian risiko bisa menurunkan harga yang dibayar untuk mentransfer risiko tersebut. Materi yang kedua yaitu pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Risiko merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan ini. Mengatur risiko dengan tujuan mengurangi atau memindahkan risiko kepada pihak lain adalah hal yang dapat dilakukan pelaku bisnis. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan atau finansial. Asuransi akan membantu untuk mengganti biaya kerugian yang diderita sehingga kerugian yang diderita oleh pelaku bisnis bisa diperkecil. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara pertanggung dan penanggung. Apa itu asuransi? Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Maka dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Agar risiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu kecuali apabila diperjanjikan lain. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakannya atau tidak. Kriteria premi asuransi sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk sejumlah uang. Yang kedua, sebagai imbalan pengalihan risiko. Yang ketiga, tertanggung. Dan yang keempat, dihitung terhadap nilai risiko yang dialihkan. Manfaat asuransi sendiri. Asuransi seperti kebanyakan lembaga-lembaga lainnya menyajikan kepada masyarakat manfaat-manfaat dan biaya. Manfaat asuransi yang sebenarnya adalah mengganti kerugian bagi mereka yang menderita kerugian tak diharapkan. Manfaat yang lebih berarti tapi kurang nyata dari asuransi muncul dari kenyataan bahwa asuransi itu dapat satu, menghilangkan risiko, ketidakpastian, dan reaksi pribadi terhadap risiko bagi pihak tertanggung individual. Dan yang kedua, mengurangi total risiko, ketidakpastian, dan reaksi sebaliknya terhadap risiko dalam masyarakat. Pemindahan risiko terhadap perusahaan asuransi. Pemindahan risiko atau risk transfer adalah perusahaan memindahkan atau mentransfer risiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam hal mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian yang melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Alat atau cara yang dapat digunakan untuk pendekatan ini yaitu berupa asuransi.
dalam pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi, yaitu risiko dipindahkan dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai. Kemudian, premi dalam asuransi merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Adapun jenis risiko dalam asuransi adalah yang pertama spekulatif, yaitu risiko yang dialami bisa berupa keuntungan, kerugian, atau tidak terjadi apapun. Yang kedua itu murni, kerugian akan timbul apabila risiko terjadi. Jika risiko tidak terjadi, tidak akan ada risiko yang timbul. Yang ketiga itu yang khusus, kerugiannya bersifat pribadi atau individual. Dan yang keempat itu fundamental, risiko yang berada di luar kendali manusia dan berakibat pada banyak orang. Karakteristik risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama itu kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Dan yang kedua itu probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan tentang masa depan. Ramalan ini didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas ini pada umumnya didasarkan atas pengalaman masa lampau. Cara inilah yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menaksir probabilitas. Tetapi cara ini hanya bermanfaat bila dapat dianggap bahwa faktor-faktor penentu masa depan itu akan sama dengan faktor-faktor penentu masa lampau tersebut. Lalu yang ketiga itu terdapat sejumlah unit terbuka atau expose. Terdapat risiko yang sama, massal dan homogen. Syarat utama untuk dapat diasuransikan adalah massal, artinya harus ada sejumlah besar unit. Misalkan dalam hal asuransi mobil, harus ada sejumlah besar mobil. Dalam asuransi jiwa, harus ada sejumlah besar orang. Untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat, diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian. Setelah probabilitas kerugian itu diketahui, maka ia dijadikan dasar untuk ramalan. Tetapi ramalan ini hanya berlaku untuk suatu kelompok besar. Perusahaan asuransi tidak lebih mampu meramalkan kerugian seseorang tertentu daripada orang itu sendiri. Yang keempat itu, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Risiko yang ditanggung oleh penanggung haruslah bersifat kebetulan. Idealnya tertanggung tidak boleh memilih kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak diasuransikan itu. Dalam kenyataan, situasi ini berlaku untuk bencana-bencana seperti gempa bumi dan iklim. Yang kelima itu kerugian tertentu atau definite. Umumnya, perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Contohnya, perjanjian ini mungkin menutup kerugian kebakaran pada lokasi tertentu. Untuk berlakunya kontrak ini haruslah dapat diketahui kapan dan di mana kerugian itu terjadi. Yang keenam itu bukan risiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Bila suatu perusahaan asuransi menanggung sekelompok risiko, maka ia memperkirakan bahwa kelompok itu secara keseluruhan akan mengalami suatu kerugian. Akan tetapi, teori asuransi menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja dari kelompok itu yang akan menderita kerugian pada waktu yang sama. Kontribusi yang relatif kecil dari masing-masing anggota kelompok itu akan sudah cukup untuk membayar semua kerugian tersebut. Jadi, kontribusi dari yang banyak untuk kerugian yang sedikit, akan tetapi jika terjadi sebagian besar atau seluruh tertanggung itu serentak menderita kerugian, maka kontribusi yang relatif kecil itu tidak akan mencukupi. Memahami kontrak asuransi, bagian-bagian polis asuransi. Yang pertama itu deklarasi. Deklarasi adalah pernyataan yang dibuat oleh tertanggung yang menerangkan mengenai dirinya, memberikan informasi tentang risiko serta memberikan dasar pengeluaran polis dan penentuan premi. Informasi ini mungkin diperoleh secara lisan atau dalam bentuk formulir aplikasi yang ditandatangani. Aplikasi menguraikan mengenai pemohon baik secara terperinci atau tidak tergantung pada jenis asuransinya. 2. Klausul pertanggungan. Bagian lainnya dari polis adalah klausul pertanggungan. Polis dapat dibuat untuk all risk atau segala risiko atau untuk bencana tertentu saja. Polis untuk bencana tertentu memberikan proteksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana yang disebutkan dalam polis. Polis segala risiko memberikan perlindungan terhadap segala kerugian tak disengaja selain dari bencana yang dikecualikan. Yang ketiga itu pengecualian. Baik polis segala risiko maupun polis bencana tertentu tidak dapat ditentukan penutupannya tanpa memeriksa pasal-pasal pengecualian.
Tidaklah mungkin tertanggung mengetahui apa-apa yang ditutup oleh polis sebelum ia mengetahui suatu hal yang tidak ditutupnya. Polis dapat mengecualikan bencana-bencana tertentu, harta-harta tertentu, atau kerugian-kerugian tertentu. Yang keempat itu kondisi-kondisi. Bagian keempat dari polis adalah kondisi yang merinci tugas masing-masing pihak dan kadang-kadang memberikan definisi dari istilah yang digunakan. Karena kontrak asuransi adalah kontrak bersyarat atau conditional contract. Maka bagi tertanggung adalah esensial untuk memahami kondisi ini. Ia tidak dapat mengharapkan penanggungan akan memenuhi kewajiban menurut kontrak jika ia tidak memenuhi kondisi yang diharuskan. Jika tertanggung gagal memenuhi kondisi, maka ia mungkin mendapatkan penanggung terbebas dari kewajibannya. Ini daftar pustakanya dari Kate David dan John, Robin Stephen 1992, Robin Stephen 1996, dan Robin Stephen 2003. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.